Shalom, ketemu lagi dengan saya, Keisha Yanti. Kali ini kita akan membahas kenapa sih harus nama Yahweh? Kenapa harus nama Yahweh? Seperti yang kita tahu bahwa Tuhannya orang-orang Yahudi, yaitu bangsa Israel, adalah Yahweh. Nah, kalau kita pertama-tama nih, yang untuk anak-anak muda yang sudah biasa menggunakan AI, ada minta AI di WhatsApp-nya, mau bertanya tentang sesuatu tentang apapun, Anda boleh loh coba-coba ketik di AI Anda, di meta AI Anda, namanya Tuhan orang Israel. Maka AI-nya akan menjawab Yahweh. Nah, AI aja sudah tahu nama Tuhannya orang Israel itu adalah Yahweh. Bahkan AI itu berani loh menuliskan nama Yahweh. Kenapa kita yang anak-anak Bapa Yahweh, kita yang sudah mengenal dalam kitab suci kita jelas-jelas tertulis bahwa namanya Tuhan orang Israel itu adalah Yahweh. Bahkan kita itu dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang kita kenal, yaitu Tuhan yang berasal dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, bangsa Israel, dalam bahasa Ibrani ya jelas di kitab sucinya yang asli menggunakan bahasa Ibrani, jelas ditulis adalah Yahweh. Tetapi kita, bukan saya sih enggak. Banyak orang menggantinya menjadi nama yang lain. Namanya Tuhan dari kepercayaan yang lain. Sudah saatnya kita kembalikan nama Tuhannya kepercayaan yang lain. Kita menggunakan nama Tuhan kita yang benar, yaitu Yahweh. Setuju ya? Di video saya yang sebelumnya, yaitu video pertama saya, jelas-jelas saya juga sudah mengungkapkan dan sudah memberitahu, yaitu Tuhan kita yang dari orang-orang Yahudi. Ayatnya juga sudah saya sebutkan dan sudah saya tulis, yaitu Yohanes 4 ayat 22. Terus kenapa sih semuanya harus terungkap pada saat akhir zaman, yaitu pada masa-masa saat ini? Karena semuanya juga sudah dinubuatkan sendiri oleh Bapa Yahweh, yaitu oleh penglihatannya Nabi Daniel. Nah, kita lihat dulu ya di kitab Daniel 14 ayat 8 dan 9. Nah, yang sudah ketemu dengan kitab Daniel 12 4 sampai dengan 9, saya bacain ya. Tetapi engkau hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat dan tampaklah dua orang lain yang berdiri. Seorang di tepi sungai sebelah sini, yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan seorang berkata kepada yang mengenakan lenan, yang ada di atas air sungai itu, sampai kapan akhir dari hal-hal yang ajaib ini? Dan aku mendengar orang yang berpakaian lenan yang ada di atas air sungai itu, ketika dia mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke surga, dan bersumpah demi nama dia yang hidup selamanya, bahwa akan ada satu masa, dua masa, dan setengah masa. Dan ketika berakhir perpecahan kekuatan umat yang kudus, maka berakhirlah semuanya itu. Dan aku mendengar, tetapi aku tidak memahaminya. Kemudian aku berkata, ya Tuhanku, apakah akhir dari segala hal ini? Dan dia berkata, pergilah Daniel. Dan sebab firman ini akan tertutup dan termaterai sampai akhir zaman. Terbukti bahwa pada saat akhir zaman ini semua akan terungkap. Terungkap apa saja? Nama Tuhan kita yang benar. Jadi bagi yang sedang mendengarkan channel ini, saya minta jangan menganggap pengajaran ini sesat terlebih dahulu. Renungkan dan pelajari terlebih dahulu. Nama Tuhan kita yang benar. Apakah benar ada nama Tuhan yang boleh diganti-ganti? Ingat,
tentang doa Bapa kami? Semua juga tahu kan tentang doa Bapa kami? Yang doanya itu adalah, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan namamu. Jelas-jelas dikatakan dikuduskanlah namamu. Siapa namanya? Nggak mungkin Tuhan kita itu minta dikuduskanlah namamu, tapi namanya dia nggak mau dipanggil. Dan kita nggak tahu siapa namanya. Benar kan? Dalam kitab Daniel ini jelas sekali bahwa akan ada satu pengetahuan yang termaterai dan akan terungkap pada akhir zaman. So, sekarang kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, Tuhan kita yang benar, harus sudah mulai peka dan terus mencari kesana kemari tentang kebenaran akan hal ini. Jangan sampai pada saat rapture ada yang ketinggalan. Saya sih nggak mau, benar nggak mau, karena pada saat ketinggalan sangat mengerikan sekali. Nah, di Kisah 3 ayat 21 dikatakan di sana, saya bacakan kembali, yang seharusnya lah surga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yang tentang itu Elohim telah mengatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Di sini jelas-jelas dikatakan bahwa Hamasia, yaitu Tuhan Yeshua, akan tinggal di surga, di Syamaim, sampai sesuatu, maka dia akan datang kembali. Yaitu untuk apa? Untuk menjemput kita yang layak, di mana yang dayanya kita termateraikan nama Tuhan kita yang kudus, nama Bapa kita yang kudus, yaitu nama Yahweh. Yang jelas, nama Yahweh, Yeshem, Yeshua HaMashiach, yaitu nama Tuhan kita yang akan terangkat dan rapture. Nah, sekarang kita baca lagi di Yesaya 42 ayat 8. Saya akan bacakan kembali, yaitu, Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Gak akan, kepada nama yang salah, kepada nama Tuhan yang gak tahu itu nama siapa. Bapa Yahweh gak mau. Jangan lupa loh, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dan pujianku kepada patung. Sangat jelas sekali ya di sini ya. Kita akan baca lagi kembali di Keluaran 3 ayat 15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim, leluhurmu Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingatku bagi kamu turun-temurun. Nama Yahweh selama-lamanya untuk kita ingat turun-temurun, bukan untuk kita lupakan. Sudah banyak orang yang melupakan nama Tuhan kita yang benar, yang sebenarnya, yang ingin dipanggil nama yang kudus, nama yang ingin dipanggil. Firman-Nya di kitab suci jelas sekali, dia ingin kita memanggil namanya, bukan memanggil nama Tuhan yang lain. Di dalam firman-Nya juga di kitab yang tadi kita sudah baca bahwa Bapa Yahweh jelas-jelas, saya ulangi kembali, ingin namanya dipanggil. Dan dia sudah katakan bahwa akulah Yahweh. Kalau di teks aslinya bahasa Ibrani, jelas-jelas ditulis di surah Yahweh. Yang menggantinya siapa? Yang menggantinya orang, manusia, bukan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh nggak katakan di kitab sucinya, ganti ya nama saya itu terlalu kudus, nggak boleh ya dipanggil, ganti ya jadi Hashem, jadi Adonai. Tidak pernah Bapa Yahweh sekalipun mengatakan dalam firman. Kalau memang ada di kitab suci, Bapa Yahweh menuliskan kata bahwa ganti namaku dengan Hasim, tidak boleh dipanggil. Saya akan minta maaf kepada semua orang dan saya tidak akan memanggil lagi nama Yahweh. Tolong tunjukkan. Kita mau percaya kepada manusia, kita bukannya kita harus menyanjung-nyanjung orang Yahudi, bukan. Tapi kita menyembah Tuhan. Tuhannya orang Yahudi.
bukan orang Yahudinya. Kalau kita mau ikut orang Yahudi, memanggil Hashem, Adonai, mengganti lagi nama Tuhan kita dengan nama Tuhan dari kepercayaan lain, berarti orang-orang Yahudi juga loh yang menyalibkan Tuhan Yesua. Berarti kita juga mau ikut dong mereka menyalibkan Tuhan Yesua. Masuk logika nggak? Secara logika aja deh, belum secara rohani. Jelas-jelas mereka itu menyalibkan Tuhan Yesua loh. Kalau kita mau percaya kepada mereka, ikut mereka mengatakan terlalu kudus, memanggil Hashem, Adonai, berarti kita juga mau ikut mereka menyalibkan Tuhan Yesua dong. Kan gak mau kan? Nama Tuhan kita itu jelas-jelas yaitu Tuhan yang berasal dari bangsa Israel, bahasa Ibrani. Jangan diganti-ganti, jangan diterjemahkan. Tidak ada nama Tuhan yang diterjemahkan. Semua kepercayaan juga gak ada yang nama Tuhannya diterjemahkan. Contoh, Kuan Yin tidak diterjemahkan tuh Kuan Kong, mau ke Belanda, mau ke Amerika, ke Indonesia, tetap aja Kuan Kong, tetap aja Kuan Yin. Muhammad tetap aja mau sampai ke Belanda, ke Amerika, ke China, tetap aja Muhammad, gak ada yang merubah. Kenapa kita terlalu mengeraskan hati untuk tetap menggunakan dan merubah nama Tuhan kita yang benar? Jadi, yang memanggil dengan nama Tuhan dari kepercayaan lain, Anda memanggil Tuhannya siapa? Saya nggak mau, karena saya mau memanggil nama Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach. Sekali lagi, saya ingin mengulang kembali dan menjelaskan bahwa nama tokoh-tokoh agama lain itu tidak ada satupun yang dirubah. Bahkan mereka sangat bangga sekali memanggil nama Tuhan mereka. Nabinya Islam, Muhammad. Mereka sangat bangga loh, dan mereka nggak pernah merubahnya. Konghucu, yaitu Kuan Kong yang tadi saya sudah sebut, sampai sekarang tidak pernah dirubah. Mau sampai ke negara manapun, penerjemahan kitab suci mereka dengan bahasa apapun tidak pernah dirubah sekalipun. Kenapa? Hanya nama Tuhan kita yang benar, nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach yang dirubah-rubah, yang diterjemahkan kemana, sampai di sini jadi Yeshua, jadi Yesus, jadi Allah. Kenapa harus dirubah? Kita harus peka. Ini sangat penting loh. Ini sangat penting sekali untuk kita pikirkan lagi bersama-sama. Kita sebagai anak Bapa Yahweh yang sudah menyembah Tuhan yang benar, jangan sampai nama Tuhan kita mau diganti. Kita harus bangga dengan nama Tuhan kita. Kita harus panggil nama Tuhan kita dengan jelas, dan semua orang harus tahu bahwa Tuhan kita punya nama yang benar, itu Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Makanya sekarang saya ingin mengajak kita bersama-sama, mau anak muda, mau yang sudah berumur, yang masih kecil, yang melihat video ini, ayo kita sama-sama, kita kembalikan nama Tuhan kita yang benar, dan kita sama-sama panggil nama Tuhan kita, Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Yang mau saya jelaskan lagi kali ini adalah, Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah gelar atau jabatan. Nah, itu yang harus kita pikirkan dulu, dan kita harus mengerti dulu bahwa Tuhan itu bukan nama. Jadi kalau misalnya orang mengganti nama Tuhan kita dengan Tuhan, itu salah. Gelar itu seperti dokter, hakim, presiden. Nah, itu adalah gelar. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu adalah gelar. Kalau nama, itu tidak bisa berubah. Dari dulu sampai sekarang, nama saya Kisya, kemarin sampai kemanapun Kisya. Nama saya Flower, sampai ke Indonesia juga tak Flower, nggak jadi bunga. Nama saya Bunga, nggak ke Amerika, jadi Flower. Nggak bisa. Contoh ya, contoh. Yang paling jelas saja. Nama saya Presiden. Kan salah. Presiden itu gelar. Yang benar itu adalah Presiden Jokowi. Namanya Jokowi, yaitu Presiden Jokowi. Karena Presiden itu adalah gelar. Jokowi, Prabowo itu adalah nama Presiden. Jadi ini kita harus jelaskan, kita harus pahami dulu tentang gelar dan nama. Yang kedua, nama saya artis. Itu kan salah ya, karena artis itu adalah gelar. Misal artis Prilly, artis
artis. Agnes Monica, namanya Agnes Monica, bukan namanya artis. Itu salah. Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami. Saya rasa contoh yang sudah saya berikan sudah mengerti ya. Tuhan, berarti Tuhannya siapa namanya? Tuhan Yeshua, Tuhan Yahweh. Benar kan? Jadi Yahweh itu adalah nama Tuhan, bukan gelar. Orang memanggil Tuhan sudah panggil nama. Gak bisa dong, Tuhan itu nama saya. Gak bisa, Tuhan itu bukan nama, Tuhan itu gelar. Jadi kamu memanggil nama Tuhan siapa? Bukti yang satu lagi ya saya kasih. Kalian yang melihat video saya, kalian masing-masing pasti punya Alkitab kan di rumah. Nah, Alkitab yang sebelum versi terbaru ini ya, yang dirubah lagi ya, yang masih ada versi yang lama, kalian bisa cek nama Tuhannya orang Israel. Di bagian terakhir, di bagian kamus, di bagian N, nama Tuhannya orang Israel. Di sana jelas sekali tulis nama Tuhan orang Israel adalah Yahweh. Dan di sana itu sangat jelas bahwa nama Tuhan orang Israel itu adalah Yahweh. Berarti nama Tuhan kita itu Yahweh yang selama ini diganti-ganti dengan gelar atau dengan Tuhannya kepercayaan lain. Terus karena sudah ketahuan dan banyak sekali orang yang jadi percaya juga karena nama Tuhan Israel ada di kamusnya Alkitab, akhirnya versi baru dihilangin. Kalau nggak percaya, silakan beli Alkitab versi yang baru dengan versi yang lama. Sudah nggak ada lagi. Sampai segitunya ya, setan tuh tidak mau kita memanggil nama Tuhan kita yang benar, yaitu Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Tidak mau loh. Jadi kalau begitu, sebenarnya setannya itu siapa sih? Yang mengganti dan menghilangkan nama Yahweh kembali di Alkitab, nama terjemahan Tuhannya orang Israel itu adalah Yahweh diganti, itu siapa? Jadi setannya itu sebenarnya siapa? Yang berwujud siapa? Kesimpulin sendiri aja ya. Nah, sudah beberapa bukti-bukti yang saya kasih untuk video saya saat ini, dan kita sudah tahu kebenaran tentang nama Tuhan kita yang benar. Apa masih nggak mau bertobat? Apa masih mau berkeras hati? Apa masih mau tetap menyembah Tuhannya kepercayaan lain? Apa masih mau mengatakan bahwa pengagum Bapa Yahweh itu adalah sesat dan Yeshua itu salah? Apa masih mau berkeras hati? Bagi Anda yang saat ini sedang menonton, saya yakin dan sangat percaya bahwa Anda sedang dijamah dan Anda sedang terpilih oleh Bapa Yahweh untuk Anda bertobat dan memanggil nama Tuhan yang benar. Saatnya untuk bertobat. Sekali lagi saya mau menegaskan bahwa nama Tuhan kita yang benar adalah Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Itu yang benar. Saat orang lain sangat bangga sekali memanggil nama Tuhannya, tapi kita sangat mengerikan sekali dan sangat sedih sekali hatinya Bapa Yahweh. Kita malah mengganti nama Tuhan kita. Kita malah memanggil Tuhan kepercayaan lain. Padahal kita tahu Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Bapa Yahweh gak mau menggantikan dia dengan Baal, dengan nama Tuhan yang lain. Dia tidak mau. Channel saya ini tidak bermaksud untuk menyinggung kepercayaan lain. Dan Allah yang saya sebut adalah Allah di kalangan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Jadi, kalau Allah yang disembah oleh orang Muslim, kita akan mengembalikannya. Karena memang itu adalah Tuhannya orang Muslim. Jadi, saya mohon untuk tidak tersinggung. Sedangkan orang Kristen yang sudah banyak mengetahui kebenaran tentang nama Yahweh, dan nama Yahweh itu jelas-jelas tertulis sebanyak kali di kitab sucinya orang Kristen, tapi malah menyeret nama kepercayaan Tuhannya kepercayaan lain ke dalam orang Kristen sendiri. Selain itu,
orang Kristen pada saat menyanyi haleluya, itu adalah artinya pujilah Yahweh. Hale itu puji, Yah itu adalah kependekan dari Yahweh. Puji Yahweh. Setiap hari memanggil dan memuji nama Yahweh, tapi menolak nama Yahweh. Bagaimana ini? Sekali lagi saya katakan bahwa Bapa Yahweh ingin namanya dipanggil dan dipuji selama-lama-lamanya. Seperti yang di awal saya katakan tadi, di Yohanes 4, 21 dan 22, dikatakan bahwa kita menyembah Tuhan yang kita kenal, yaitu Tuhan dari orang-orang Yahudi. Nah, berbanding terbalik sekali dengan firman Tuhan yang ada di Keluaran 5:22. Saya bacakan ya. Namun Firaun berkata, "Siapakah Yahweh itu sehingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak mengenal Yahweh, dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi." Nah, ada yang katanya pengajaran saat ini adalah mengganti nama Yahweh menjadi Hashem. Hashem itu artinya nama itu. Nama itu sungguh tidak sopan loh dipanggil nama itu. Itu lebih tidak sopan lagi. Itu adalah satu kerjaan dari setan yang tidak ingin nama Yahweh dipanggil. Itu tidak sopan. Nama Tuhan kita diganti jadi Hashem. Kalau ada yang sampai mengikuti pengajaran itu lebih mengerikan karena itu sangat menyakiti hati Bapa Yahweh. Balik lagi dengan kita. Bagi kita yang sudah tahu kebenaran dan sudah tahu nama Bapa Yahweh, tetapi masih bersikeras tidak mau memanggil, menolak, ya udah itu pilihan. Karena Bapa Yahweh juga tidak mau atau belum tentu mau memilih dia. Bapa Yahweh itu bisa loh menjadikan batu sebagai penyembah-penyembahnya dia. Tidak perlu harus memohon-mohon karena Bapa Yahweh adalah Tuhan kita yang benar. Jadi kalau yang sudah tahu kebenaran masih menolak seperti Firaun, mengeraskan hati, menolak, jangan sampai Bapa Yahweh benar-benar mengeraskan hati Anda dan tidak mendapatkan kasih karunia. Ya udah, kena tulah seperti Firaun. Nah, di Yohanes 17 ayat 6 di sini dikatakan, ini Tuhan Yesus yang berbicara. Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah memelihara firman-Mu. Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyatakan nama Bapaknya, yaitu Yahweh, kepada orang-orang yang diberkenankan oleh Bapa Yahweh untuk Tuhan Yesus. Berarti orang-orang yang didatangi oleh Tuhan Yesus dan mendapatkan kebenaran tentang nama Tuhan, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapa Yahweh, yaitu saya, Anda, kita, saudara-saudara kita, dan semua yang menonton video ini. Anda telah mendapatkan perkenanan dari Bapa Yahweh karena tidak secara kebetulan Anda mendapatkan video ini. Jadi jangan keraskan hati. Ayo kita kembali ke pola kitab suci yang benar, pola Ibrani. Kita memanggil kembali dan memasyurkan dan menyembah nama Tuhan kita yang benar, Bapa Yahweh, Bishem Yeshua HaMashiach. Ayat yang sangat penting kembali saya akan bacakan di 2 Timotius 2, 23 sampai dengan 26. Simak baik-baik saya bacakan. Hindarilah perdebatan dengan yang bodoh dan tidak mendidik, karena mengetahui bahwa hal itu menimbulkan pertengkaran. Dan sekarang seorang hamba Tuhan seharusnya tidak bertengkar, melainkan berlaku ramah kepada semua orang, cakap, mengajar, dan sabar, sambil melatih dengan lemah lembut mereka yang jadi penentang. Kalau-kalau Elohim berkenan memberikan kepada mereka pertobatan di dalam pengenalan penuh akan kebenaran, dan mereka dapat menjadi sadar kembali dari perangkap si setan setelah ditawan olehnya dalam keinginannya itu. Firman ini, ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa nama Bapa Yahweh itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk
dipanggil dan dimasyurkan. Tidak perlu bertengkar untuk kembali bertobat memanggil nama Tuhan kita yang benar. Karena, kenapa? Karena jelas dikatakan dalam ayat ini, dikatakan bahwa kalau Elohim berkenan memberikan kepada mereka pertobatan. Kalau kita sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan kebenaran tentang nama Yahweh, kalau Anda masih berkeras hati dan tidak mau menerima, ya sudah, berarti perkenanan Bapak Yahweh tidak datang kepada Anda. Berarti Bapak Yahweh tidak memilih, karena di sini dikatakan kalau Elohim berkenan. Jadi, kalau Anda yang sudah tahu kebenaran, jangan sampai Bapak Yahweh sampai katakan kalau Elohim berkenan dan membuat Anda bertobat. Tapi kok Anda benar-benar mendengar dan merasa benar, bertobatlah dan kembali. Dan dikatakan di sini bahwa berarti Anda menjadi sadar dan Anda kembali dari perangkap si setan yang sedang ditawannya selama ini. Seperti saya sudah kembali dari perangkap setan dan saya sudah kembali bertobat kepada nama yang benar. Jelas ya di sini ya dikatakan ya, fenomena saat ini adalah yang sangat penting itu, setan itu sedang memanipulasi segala sesuatu. Di mana Tuhan tahu hati katanya. Setan selalu menggunakan kata itu. Setan itu selalu bilang kalau Tuhan tahu hati dan Tuhan mau dipanggil apa saja karena Tuhan tahu hati saya. Itu adalah manipulasi setan. Karena di Bible setan itu juga dikatakan bahwa setan itu mau dipanggil apa aja dengan nama apa aja. Itu adalah manipulasi setan. Karena kenapa? Nama itu sangat penting. Bapak Yahweh mau kita panggil, kita sebut, kita kuduskan. Karena kalau kita memanggil nama Bapak Yahweh, berarti kita menjadi kudus. Dan kita akan mendapat perkenanan dan kita akan diselamatkan. Karena setan mencari teman-temannya untuk masuk ke dalam dunianya, maka dia secara keras hati, secara bersikeras untuk agar kita semua tidak ada yang memanggil nama Bapak Yahweh. Sekali lagi, bukan saya yang mempermasalahkan namanya, tapi sang pemilik nama yang mempermasalahkan namanya dipanggil yang salah. Bapak Yahweh Bishem Yeshua HaMashiach ingin namanya dipanggil dan dimasyurkan. Dan ini tidak kalah pentingnya. Saat Anda dibaptis dengan nama siapa? Nama pemilik siapa? Karena pada saat kita di tahta pengadilan nanti, di sana akan diklaim, loh, ini orang ini dulu baptis dengan nama saya loh, berarti saya lebih berhak pada dia. Ya Bapak Yahweh nggak bisa apa-apa karena Anda sudah dimateraikan dengan nama yang salah. Bapak Yahweh nggak bisa mengklaim. Jadi teman-teman yang belum dimateraikan dengan nama yang benar, mari cepat yang sudah dengar video ini dan juga sudah sadar dan bertobat, cepat dibaptis pembaharuan kembali dengan materai yang benar, yaitu nama Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus. Beberapa firman dalam kitab suci yang menjadi bukti bahwa Bapak Yahweh yang dipanggil namanya akan saya bacakan. Pertama, di Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Di Mazmur 109 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Di Yesaya 12 ayat 4 dikatakan, dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya dari bangsa-bangsa, ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Di mana ayat yang mengatakan bahwa tidak boleh dipanggil namanya? Namanya terlalu kudus. Malah saat ini diganti menjadi Hashem, menjadi Adonai. Yahweh nggak mau namanya diganti. Yahweh mau namanya dipanggil. Mari kita sama-sama serukan dan panggil namanya yang benar. Begitu bencinya setan dengan nama Yahweh yang kudus, sampai dia merubah namanya menjadi menggunakan nama Tuhan bangsa lain, kepercayaan lain, mengganti jadi Hashem, menjadi Adonai.
begitu bencinya dan tidak mau kita memanggil namanya. Sekarang kita tahu bahwa nama yang terkenal saat ini malah bukan nama Tuhan kita yang benar, bukan nama Yahweh, bukan nama Yeshua, tapi nama dari kepercayaan lain. Nah, mari kita saat ini kita kalahkan si setan, karena setan itu sangat takut dan gentar sekali dengan nama Tuhan kita yang benar, yaitu Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan Yeshua HaMashiach. Sehingga setan itu sengaja menghapusnya sampai di mana-mana. Di kitab suci yang sudah ada di kamus pun dihapus, namanya semua dihapus. Sampai dengan saat ini kita harus lebih bekerja keras lagi saat ini mengalahkan si setan. Jadi mari kita semua yang sudah tahu dan mengenal dan sudah mendengar nama Tuhan yang benar, kita sama-sama panggil, kita masyurkan nama Tuhan kita yang hebat, kudus, luar biasa dan maha kuasa, Bapa Yahweh dan Adonai Yeshua dan Roh Kudus. Shalom, Bapa Yahweh memberkati.